Ini suara saya kedengaran? Ya, gimana kemarin ujiannya? Kan saya udah infoin, semuanya pakai R. Yang pas kita apa, kita chatting-an, mana coba? Itu, software-nya bisa pakai R, Excel, atau SPSS, itu saya bilang kan di ininya. Jadi mestinya nggak ada masalah gitu. Oke deh, kita lanjut perkuliahan kita ya. Ini yang lain, suara saya kedengaran nggak sih? Terdengar, Pak. Baru 2 orang yang dengar. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Kemarin tuh, di UTS-nya ya, itu ada, materi itu sampel T-test ya. Tapi karena, sebelumnya saya belum ajarkan ya, untuk soal to sampel T-test-nya nggak akan saya nilai ya. Saya akan nilai yang saya ajarkan saja ya. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir misalnya materinya itu belum diajarkan ya. Nah, itu, untuk penilaian TS-nya nggak akan saya nilai untuk soal, to sample T-test-nya ya. Nah, sedangkan untuk soal yang lain ya itu sudah pernah saya ajarkan, jadi itu akan, saya nilai sesuai dengan, apa yang saya ajarkan. Oke, jadi, saya tekankan kembali ya, bahwa, apa yang, kita pelajari ya, itu yang teman-teman nanti akan, ujikan ya. Kalau saya misalnya pakai Excel, pakai R, ya berarti teman-teman pakai Excel atau pakai R ya. Kalau misalnya, teman-teman saya ajarkan misalnya pakai SPSS, berarti kita akan pakai SPSS gitu. Jadi nggak usah khawatir, misalnya teman-teman itu belum belajar misalnya contoh, SPSS dan sebagainya ya. Nah, itu nggak akan jadi masalah gitu ya. Nah, kecuali misalnya saya sudah ajarkan dan tapi teman-teman belum paham ya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Oke, jadi yang kita akan pelajari hari ini adalah to sample T-test ya. Nah, di mana to sample T-test ini adalah, lanjutan ya dari materi sebelumnya yaitu one sample T-test. Kalau one sample T-test itu dia menguji antara satu populasi terhadap, terhadap, referensinya ya atau apa yang dibandingkan ya. Kalau to sample T-test ini, dia membandingkan antara 2 populasi. Membandingkan antara 2 populasi ya. Nah, di sini otomatis akan sulit ketika kita mau bandingkan semua populasi, eee, untuk misalnya kita hitung, secara keseluruhan ya, karena kadang kala kita akan kesulitan untuk mengumpulkan semua populasi, makanya biasanya kita ambil sampel. Nah,
Misalnya contoh ya, dari populasi A ya sama populasi B ya, kita mau bandingkan ya, kita mau bandingkan apakah nilainya itu sama atau tidak ya, sama atau berbeda. Misalnya contoh, misalnya produksi beras ya, produksi beras misalnya di Cianjur ya, apakah, apa namanya, produksi beras dalam 1 tahun itu sama dengan produksi beras ya di Cianjur dengan produksi beras misalnya di mana ya, di Sidrap misalnya ya, sama-sama penghasil, beras ya, beras terbesar di Indonesia itu ada di 2 lokasi itu misalnya kita mau bandingkan ya, apakah sama atau berbeda misalnya. Nah, itu kita tidak mungkin ya, dan akan kesulitan kalau kita misalnya mau kumpulkan semua misalnya, populasi sawah misalnya yang ada di, Cianjur ya, atau misalnya yang ada di mana, misalnya yang ada di Purwokerto misalnya ya, itu kita akan kesulitan. Makanya biasanya yang kita ambil adalah sampel. Nah, case yang lain ya, contoh yang lain misalnya kita mau bandingkan antara pendapatan, apa namanya, karyawan yang ada di Bandung ya, sama misalnya karyawan yang ada di Bogor misalnya ya. Nah, ini kita misalnya mau bandingkan. Nah, ini kembali lagi kita akan sulit untuk mengumpulkan semuanya. Makanya kita ambil sampelnya saja, yang sampel yang memang mewakili ya. Sampel yang mewakili itu seperti apa? Nah, ini harus dilihat dulu case-nya ya. Case-nya jadi kita memikirkan semua kemungkinan ya. Kemudian kalau tidak diambil itu akan bermasalah tidak? Ya seperti itu. Misalnya nih karyawan, kalau kita bicara karyawan misalkan ya. Nah, di sini karyawan swasta misalnya kita kerucutkan ke karyawan swasta. Nah, di karyawan swasta ini apakah semua kondisi kita bisa ambil atau tidak. Contoh misalnya, oh kita ambil berdasarkan jenis kelamin laki-laki perempuan. Kemudian kita ambil lagi berdasarkan misalnya apa namanya perusahaan multinasional ya atau bukan ya. Kemudian atau startup atau bukan misalnya ya. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan itu coba kita kumpulkan dulu ya. Jadi kalau kita bicara karyawan ya otomatis kita mikirin nih, kalau karyawan ini definisinya, karyawan swasta ini definisinya seperti apa nih, ya. Terus perusahaan-perusahaan yang bisa menaungi itu seperti apa, ya. Apakah sama antara karyawan, karyawan swasta biasa misalnya sama buruh misalnya, apakah sama atau berbeda, ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu harus jelas definisinya supaya ketika kita membandingkan itu bisa apple to apple. Ya. Nah, ketika kita membandingkan, otomatis ini mewakili si populasi sehingga, tidak bisa ya, tidak bisa langsung kita bandingkan antara rata-rata, kita harus lakukan uji hipotesis sama seperti sebelumnya kita pelajari ya. Karena yang kita ambil itu sampel bukan populasi. Kecuali kalau kita populasi yang kita bandingkan ya nggak apa-apa, langsung kita oh ini nilai rata-ratanya sekian, ini rata-ratanya sekian, yang mana lebih besar ya. Tapi begitu kita bicara sampel itu nggak bisa kita lakukan ya. Misalnya contoh yang lain ya, seorang guru matematika ingin membandingkan 2 kelas yang diajarnya ya. Nah, untuk melihat apakah kedua kelas tersebut memberikan hasil belajar yang sama atau berbeda saat ulangan akhir semester. Nah, ini ketika kita misalnya bandingkan 2 kelas ya, kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu ini 2 kelas ini ya, 2 kelas ini populasinya apa ya, populasinya apa. Apakah, kelas A itu apa namanya, guru matematika yang diajar oleh si misalnya si Budi, guru sedangkan kelas B misalnya dia diajar sama si Anto ya. Nah, itu kita lihat dulu ya, kemudian 2 kelas ini menjadi sampel ya. Atau bisa saja kita hanya mengambil beberapa orang dari setiap kelas, baru kita bandingkan, seperti itu, ya. Nah, case yang lain misalnya suatu perusahaan obat ingin menguji obat kanker terbaru untuk mengetahui apakah obat tersebut mampu memperlambat pertumbuhan kanker. Nah, dalam eksperimen ada grup kontrol, ya, jadi ada beberapa orang yang sebagai
apa namanya, yang memang diberikan obat tersebut. Nah, atau ada juga yang hanya diberikan obat plasebo saja, ya. Nah, jadi obat plasebo itu seperti apa? Dia, seolah-olah ya, punya efek yang memang menyembuhkan ya, menyembuhkan misalnya, kanker ya, atau bisa juga, grup kontrolnya misalnya kita nggak berikan apa-apa gitu ya, kita nggak berikan obat ya. Nah, kita bandingkan sama grup lain yang diberikan obat terbaru misalnya ya. Jadi, kita bandingkan antara efek obat terbaru ya, sama efek obat plasebo. Obat plasebo itu seolah-olah ya, seolah-olah obatnya itu, apa namanya, memberikan memberikan efek gitu ya. Jadi sebenarnya, tidak kita berikan perlakuan apa-apa gitu ya. Nah, itu kedua grup dibandingkan untuk mengetahui apakah grup yang diberi obat terbaru memberikan hasil lebih baik dibandingkan grup kontrol. Seperti itu. Nah, gimana penulisan hipotesisnya itu sama ya, seperti sebelumnya. Jadi, kalau sebelumnya kita bandingkan sama mu saja atau mu referensi atau mu yang kita sudah ketahui ya. Sedangkan kalau hipotesis, dua arah seperti ini untuk two sampel, berarti apakah mu A sama dengan mu B, berarti ini dua populasi yang berbeda ya, yang kita, tunjukkan, dia sama atau enggak. Sedangkan H1-nya tidak, apa namanya, ada perbedaan ya atau tidak sama ya. Jadi rata-rata populasi A tidak sama dengan rata-rata populasi B, seperti itu. Ya, jadi kalau case-nya obat berarti, ini kita bisa katakan bahwa misalnya, apa namanya, grup ya, rata-rata pengaruh ya, rata-rata pengaruh, obat kanker, terbaru itu misalnya tidak sama dengan rata-rata grup, apa namanya, yang diberikan, obat plasebo misalnya seperti itu, ya. Nah itu. Kemudian kalau secara perhitungan ya, kalau secara, apa namanya, hitung manual ya, kita bisa menuliskan seperti ini ya. Nah mungkin untuk hari ini saya jelaskan dulu aja semua teorinya ya, semua teori di uji perbandingan, insya Allah minggu depan kita langsung praktek semua semua case ya, mulai dari uji, apa namanya, uji, one sample t-test sebelumnya udah, ini independen t-test ya, independen berarti tidak saling berhubungan ya, independen t-test ya, kemudian, pair t-test atau saling berpasangan ya, kemudian selanjutnya nanti ANOVA ya. Nah itu kita apa, kita bahas semuanya teorinya hari ini ya, nanti minggu depan ya, itu langsung kita praktekin semua, seperti itu. Oke. Nah, sedangkan kalau, perhitungannya seperti ini ya. Jadi kita hitung rata-rata, populasi A, kemudian kita hitung rata-rata populasi B, rata-rata sampel ya, datanya. Kemudian kita bagi dengan standar deviasi gabungan ya, SP. Nah, kemudian kita akarkan 1/NA ditambah 1/NB. NA-nya ini jumlah data ya, jumlah data di A ya, yang sampel yang diambil kan, itu sama jumlah sampel yang diambil di B, seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah ya, kemudian kita bandingkan ya, kita bandingkan sama seperti yang kemarin, kita bandingkan sama T T tabel karena yang di sini adalah T hitung, seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya, ragamnya di sini ada dua ya, dia dibagi dua, ada yang kalau dia kelompoknya homogen ya, ada kalau dia tidak homogen. Nah, ini biasanya kita harus lakukan dulu uji homogenitas ya, untuk kedua data ya. Jadi ragam kedua datanya itu kita cek dulu ya, dia homogen atau tidak. Nah, itu ada ujinya ya, ada ujinya. Oke. Sedangkan untuk hipotesis satu arah ya, sama seperti sebelumnya, satu arah kanan ya, satu arah kiri ya. Kalau yang kanan ya berarti, hipotesisnya itu sebenarnya kalau kita mau tahu, oh ini satu arah kanan, kita patokannya yang mana? Patokannya berarti hipotesis satunya aja yang kita lihat ya. Nah, berarti kalau kanan apakah, rata-rata A lebih besar daripada rata-rata sampel B.
ya nanti kita uji pihak kanan. Ya, sedangkan kalau hipotesis yang kiri, ya hipotesis satu arah kiri, apakah hipotesis A itu kurang dari hipotesis B. Contoh case-nya bagaimana? Misalnya saya mau bandingin tadi pendapatan di Bandung sama pendapatan karyawan yang ada di Bogor. Nah, kalau hipotesis yang ini, ya saya bisa katakan bahwa rata-rata gaji atau rata-rata pendapatan karyawan yang ada di Bandung misalnya lebih besar daripada rata-rata pendapatan karyawan yang ada di Bogor misalnya, ya. Sedangkan hipotesis nolnya, ya, nah itu kita bisa katakan bahwa rata-rata pendapatan karyawan yang ada di Bandung kurang dari atau sama dengan, ya, rata-rata pendapatan karyawan yang ada di Bogor seperti itu. Nah itu, ya. Nah jadi kita bisa bandingkan, ya, untuk asumsinya. Jadi kalau sebelumnya kita ngeceknya asumsinya satu aja, ya, asumsi normalitas, ya. Jadi kita cek asumsi normalitas, kemudian dia misalnya normal, kita lanjutkan, ya. Nah kemudian kalau dia tidak normal berarti kita pakai metode yang lain, ya. Nah sedangkan kalau yang ini itu kita harus tahu juga, ya, dia datanya itu antara kedua data dia homogen atau tidak, ya. Kalau dia tidak homogen berarti kita pakai rumus yang ini yang di bawah, ya. Kalau misalnya dia homogen kita pakai rumus yang di sini, ya. Nah, biasanya kalau kita pakai software misalnya Excel atau R, dia nanti akan otomatis ngeluarin kedua kemungkinan, ya. Seperti itu. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya asumsinya juga nanti kita cek, ya, dia datanya itu berdistribusi normal atau tidak, ya. Jadi kita cek misalnya data A itu distribusi normal atau tidak, data B berdistribusi normal atau tidak. Kalau misalnya ada salah satu yang tidak berdistribusi normal, maka kita nggak bisa pakai si independent test, ya. Kita nanti pakainya yang selain itu, ya. Nah, jadi di sebelumnya, ya, yang ini, ya, di sini sudah ada, ya. Jadi kalau dia asumsinya normal terpenuhi, kita bisa pakai one sample t-test. Kalau tidak, berarti kita pakai one sample side-test. Kalau asumsi normalitas terpenuhi untuk two sample t-test atau independent t-test, ya, maka kita pakai yang ini, ya. Sedangkan kalau tidak, ya kita pakai Wilcoxon dan seterusnya. Oke. Nah itu, ya, untuk independent sample t-test. Jadi kita membandingkan antara dua data, ya, antara dua data. Nah ini studi kasusnya, ya, contoh, ya, misalnya, ya, ini di sini kita mau diambil dua kelompok perlakuan, yaitu metode pembelajaran dengan berdiskusi, ya, dan metode pembelajaran dengan hanya memberikan tugas, ya. Nah, ini penempatan sampel ke dalam kelompok secara random, jadi diambil sampel, ya, jadi yang yang pakai pembelajarannya diskusi, ya, diambil sampel 10 siswa, sedangkan yang pembelajarannya itu basisnya tugas, ya, itu diambil sampel itu sebanyak 12 siswa. Nah, di sini itu tidak harus sama, ya, tidak harus sama antara jumlah sampel di populasi A sama jumlah sampel di populasi B, itu tidak harus sama, ya. Jadi tidak mengapa kalau misalnya kita mengambil jumlah sampel yang berbeda. Nah, ini dari sini misalnya mau dilakukan uji, ya, adakah perbedaan hasil belajar matematika siswa, ya, antara metode pembelajaran, ya, dengan berdiskusi dan hanya memberikan tugas. Seperti itu, ya. Nah, ini kalau misalnya setelah kita lakukan, ya, datanya sudah kita kumpulkan, ya. Nah, di sini kita uji, ya, uji normalitas, ya. Nah, di sini kita lakukan uji normalitas, dia normal tidak untuk kedua data. Nah, di sini misalnya data yang diskusi, ya, itu p-value-nya di atas 0,05.
tugas juga di atas 0,05, maka kedua data itu dia tidak sudah berdistribusi normal, maka nanti kita bisa lanjutkan. Nah, ini hipotesisnya ya. Jadi setiap kali kita melakukan pengujian itu kita buat hipotesisnya. H0 data hasil belajar matematika di kedua metode berdistribusi normal. H1 data hasil belajar matematika di kedua metode tidak berdistribusi normal. Ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita lakukan uji homogenitas ya. Jadi untuk independen t-test ya, nah itu atau two sample t-test ya, itu kita lakukan dua uji asumsi ya. Ada asumsi normalitas, ada asumsi homogenitas ya. Nah, caranya itu kita pakai library card ya, fungsinya Levene test ya. Ini Nah, ini kita lihat ya, datanya ya, kita kumpulin datanya, hasilnya ya, kemudian metodenya apa. Ini metodenya ini dalam bentuk kategori ya, jadi diskusi tugas seperti itu ya. Ini nama datanya, kita cek ya, ternyata hasilnya nilai p-value-nya itu di atas 0,05. Nah, berarti datanya itu homogen ya. Jadi standar deviasinya ya itu menunjukkan atau ragamnya menunjukkan datanya itu homogen seperti itu. Nah, karena kedua data sudah memenuhi ya, maka selanjutnya kita lakukan uji ya, uji t-testnya ya. Ini kita masukkan ya, alternatifnya to site ya, var equalnya true ya. Nanti kita lihat nilai p-value-nya ya. Nilai p-value-nya ini kita tetap ngecek nilai p-value ya. Kalau nilai p-value-nya itu di bawah 0,05 ya, maka terdapat perbedaan hasil belajar antara diskusi ya, metode diskusi dan tugas. Kalau nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan ya. Nah, ini sesuai dengan hipotesisnya. H0 tidak ada perbedaan rata-rata antara metode diskusi dengan metode pemberian tugas. H1 ya ada perbedaan rata-rata antara metode diskusi dengan metode pemberian tugas ya. Nah, karena di sini p-value-nya kurang dari 0,05 ya, sedangkan nilai kritis kita itu adalah 0,05 atau 5% ya. Kita bandingin nih, oh nilai p-value-nya lebih kecil ya. Karena nilai p-value-nya lebih kecil, maka ya kita menarik kesimpulan adalah H1. H1-nya apa? Ada perbedaan rata-rata antara metode diskusi dengan metode pemberian tugas. Seperti itu. Ya, jadi ada perbedaan. Nah, baru kita cek ya, yang mana lebih tinggi nilainya ya. Apakah rata-rata hasil dari diskusi yang lebih tinggi atau rata-rata hasil dari pemberian tugas. Seperti itu. Oke. Nah, itu two sample t-test. Jadi, two sample t-test itu membandingkan antara dua kelompok. Ya. Nah, case-nya bisa macam-macam, ya. Kita mau tahu mana mesin yang menghasilkan misalnya menghasilkan ukuran yang paling tepat ketika kita misalnya mau mengisi botol aqua misalnya ya. Nah, jadi misalnya kita punya dua mesin A dan mesin B, kita mau bandingkan ya, mana yang punya misalnya rata-rata yang lebih baik, atau misalnya apakah kedua mesin menghasilkan ukuran yang sama atau berbeda. Seperti itu. Nah, itu bisa kita bandingin. Atau misalnya, oh mesin A lebih baik daripada mesin B. Nah, itu bisa jadi hipotesisnya seperti itu. Jadi, dengan membandingkan dua sampel yang tidak saling berhubungan, maka kita bisa menggunakan two sample t-test. Ya. Tapi kalau misalkan dua sampelnya itu atau dua populasinya itu ada sampel yang saling berhubungan, maka tidak bisa menggunakan two sample t-test. Ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah
dua populasinya itu tidak boleh saling berhubungan, ya, tidak boleh saling berhubungan atau tidak boleh ada yang beririsan, seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, contoh dia tidak berhubungan itu seperti apa kira-kira? Seperti apa kira-kira? Kan two sample t-test itu mengasumsikan bahwa data antara dua populasi itu tidak boleh saling berhubungan atau saling beririsan, ya. Nah, kira-kira case apa, ya, yang dia bisa saja saling berhubungan? Ada yang bisa bantu? Halo, halo. Coba Fathia Hasna. Fathia Hasna ada? Fathia Hasna. Jessica Putri. Jessica Putri ada? Naisyah Aninda ada? Naisyah Aninda. Ini kalau saya panggil dua orang lagi terus nggak ada yang nyahut, ya, kita akhiri dulu aja perkuliahannya. Kayaknya teman-teman nggak siap untuk kuliah. Nanti lagi kita lanjut. Raffi Rizky Permadi. Langsung saya kasih tugas aja ya. Ya, Raffi Rizky, kira-kira yang namanya dua populasi tidak saling beririsan itu seperti apa? Maaf Pak, boleh diulang tadi suaranya maaf. Ya, kira-kira yang namanya dua populasi tidak saling beririsan atau tidak saling berhubungan itu seperti apa? Ya, boleh Sabrina, silakan. Mungkin kalau dari saya contohnya kayak nilai mahasiswa dari jurusan yang berbeda, Pak. Oke, kalau dia saling beririsan seperti apa populasinya? Dari jurusan yang sama, Pak. Jurusan yang sama. Belum. Ada yang lain? Oke, thank you Sabrina. Siapa? Verol. Contoh kasus ya atau contoh case yang dia populasinya ya atau sampelnya itu bisa beririsan ya atau ada yang sampel yang dia tidak beririsan ya. Itu yang saya Verol ada?
Oke, Rika. Mungkin kalau yang beririsan menurut saya tuh kayak misalnya satu orang tuh diukur dari populasi pengambilan sampel darahnya, tekanan darahnya tuh sebelum sama setelah minum obat, kan masih satu orang yang sama ya Pak. Jadi hasil dari data yang didapatkan tuh masih saling berhubungan antara sebelum dan sesudah minum obat. Oke. Kalau yang tidak beririsan, kalau yang tidak beririsan, sampel datanya diambil dari orang yang berbeda, tapi tetap dengan topik dari penelitian yang sama. Oke, thank you Rika. Oke, jadi yang dijawab sama Rika itu sudah hampir sudah menyentuh ya. Jadi kalau yang namanya two sample t-test, nah ini saya jelaskan ulang. Two sample t-test ini dua populasinya tidak boleh saling berhubungan, tidak boleh saling beririsan. Maksudnya apa? Contoh, misalnya seperti ini. Misalnya saya membandingkan ada dua kelas, kelas A dan kelas B, ya. Ternyata, misalnya saya mau bandingkan hasil statistiknya deh, atau hasil metode pembelajaran yang metode diskusi, ya, sama metode pemberian tugas, ya. Nah, ternyata ada sebagian siswa yang masuk di kelompok metode diskusi dan masuk juga di metode pemberian tugas. Maka ini kita nggak bisa bandingin. Kenapa? Karena ada orang-orang atau ada mahasiswa yang dia mengikuti kedua metode ini. Ya, maka kita nggak bisa dapat ini yang mana lebih bagus karena dia masuk ke kedua pembelajaran tersebut, ya. Jadi misalnya nih, ada si Andi lah. Andi dia masuk di kelas diskusi, masuk juga di kelas tugas. Sedangkan Andi diambil sebagai sampel. Maka ini tidak boleh. Kita nggak bisa menggunakan two sampel di tes. Ya. Nah, kenapa? Karena dia jadinya saling beririsan antara dua sampel dari populasi. Ya. Nah, berarti apa? Tidak boleh ada yang saling beririsan. Kelompok A hanya bisa belajar metode diskusi, kelompok B hanya bisa belajar seperti itu. Ya, maka tidak ada yang saling beririsan antara dua kelompok populasi. Atau misalnya gini, saya mau bandingkan nih laki-laki ya, pendapatan laki-laki dan pendapatan perempuan misalnya. Atau saya mau bandingkan antara uang jajan mahasiswa laki-laki sama uang jajan mahasiswa perempuan. Tak ada satu yang bengkok ya. Misalnya ada sampelnya yang dia dia laki-laki tapi mau dibilang perempuan misalnya. Ya. Nah, ini nggak bisa ya. Dia mau jadi laki-laki atau jadi perempuan gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi nggak boleh beririsan. Oke. Jadi case-nya two sample itu sangat jelas dua kondisi di mana sampel yang diambil itu tidak boleh saling berhubungan atau misalnya saling beririsan. Contoh yang lain misalnya kayak tadi mesin A sama mesin B. Ternyata botol sampelnya ya, botol sampelnya ada yang diisi pakai mesin A, kemudian setelah dia diisi pakai mesin A setengahnya doang, dia diisi lagi pakai mesin B, berarti dia beririsan, nggak boleh. Nah, itu two sample test. Nah, kebalikannya dari two sample t-test, pair t-test. Nah, di sini ini harus semuanya beririsan. Ya. Kalau tadi two sample t-test tidak boleh saling berhubungan, kalau pair t-test ini harus saling berhubungan. Orangnya harus sama. Objeknya atau subjek yang diamatin atau subjek sampelnya itu harus sama, tidak boleh berubah, ya. Nah, PRT test ini adalah pasangan, ya. Uji t-test berpasangan, ya. Uji T berpasangan, ya.
Nah, PRT test ini adalah metode statistik untuk membandingkan rata-rata sampel dengan subjek yang sama. Jadi harus beririsan, harus orang yang sama, harus objek yang sama, subjeknya sama, gitu, ya. Namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, ya. Nah, seperti yang tadi dikasih contoh sama Ripka, ya. Nah, itu ada yang sebelum, ada yang sesudah, ya. Atau misalnya ada yang diberikan perlakuan A, ada yang kemudian setelah beberapa waktu diberikan lagi perlakuan B, ya. Nah, ini yang namanya pair test, ya. Nah, PRT test itu membandingkan kondisi sebelum, ya, dengan kondisi setelah. Misalnya contoh, sebelum pembelajaran, teman-teman dicek dulu, ya, pengetahuan dasarnya. Pengetahuan dasarnya, logikal matematikanya misalnya dan sebagainya. Setelah pembelajaran dites lagi. Nah, berarti nanti ketahuan si pembelajaran itu punya efek atau tidak, hasilnya lebih bagus nggak atau sebenarnya sama aja gitu, nggak ada yang berubah gitu, ya. Nah, maka orangnya itu harus sama persis, ya. Kalau ada subjek yang menghilang, maka semuanya harus dihapus untuk di baris yang sama. Jadi misalnya nih, pengujian pertama, ya, yang sebelum misalnya kita mau lakukan pengujian untuk efek obat diet misalnya, ya, efek obat diet. Nah, ketika kita uji efek obat diet, ya, sebelum diberikan obat diet, misalnya ada 30 orang misalnya, ya. Ada 30 orang yang ditimbang berat badannya, ya. Ditimbang berat badannya 30 orang tersebut, ya. Kemudian diberikanlah obat diet, ya, diberikanlah obat diet, ya. Nah, itu misalnya sampai dikonsumsi selama 1 bulan, kemudian setelah 1 bulan dilakukan timbangan kembali, ditimbang lagi 30 orang yang sama, ya. Tidak boleh tiba-tiba misalnya ada subjek baru misalnya, orang ke-30 diganti sama orang lain misalnya. Maka kalau orang ke-30-nya tidak ada, ya, di pengujian 1 bulan berikutnya, maka data yang sebelumnya itu dihapus. Jadi sisa 29 orang. Nah, jadi tidak boleh tiba-tiba ada penambahan atau pergantian orang, kecuali kalau orang baru yang datang diuji lagi kembali seperti semula, baru dibandingkan setelah 1 bulan, ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan perlakuannya berbeda, ya, tahapannya berbeda, itu tidak boleh, ya. Nah, jadi tes ini kita bisa lakukan, ya, ketika subjeknya sama, ya, dilakukan pengukuran di 2 waktu yang berbeda. Oke. Misalnya kita mau lakukan misalnya kita mau uji, ya, kecepatan lari misalnya, kecepatan lari dari kecepatan lari dari atlet maraton misalnya. Kita mau lihat apakah pergantian sepatu, ya, atau apakah sepatu sepatu yang baru yang diuji, ya, itu lebih bagus misalnya hasilnya, ya, dibanding sama sepatu yang merek yang lain misalnya, ya. Nah, maka tidak boleh orangnya berbeda, harus orangnya sama semua. Misalnya ada 10 orang nih pakai sepatu merek A misalnya, semuanya 10-10-nya pakai sepatu merek A, ya. Nah, kemudian setelah beberapa waktu merek A ini misalnya dia ditingkatkan, ya, kualitasnya, ya, menjadi menjadi A plus lah, ya. Nah, kemudian setelah beristirahat mungkin 1 hari, dilakukan lagi pengujian dengan kecepatan. PRT test itu bisa digunakan, ya. Jadi ketika
membandingkan dua subjek yang sama, sebelum dan sesudah, pre dan post, maka kita menggunakan pair test. Ya, nah hipotesisnya sama. Di sini ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah, ya, diberikan perlakuan, ya. Nah, sedangkan H0-nya tidak rata-rata sebelum, seperti itu. Ya, ininya juga sama, ya. Nah, untuk PRT test, ya, di sini kita hanya menguji, ya, yang kita uji ini aja nih, ya. Datanya itu data selisihnya, jadi kita selisihkan dulu, ya, selisih antara setelah dikurangi sebelum, ya. Nah, kemudian kita uji normalitasnya, ya. Nah, kalau dia normal berarti kita pakai PRT test. Kalau enggak berarti kita pakai yang metode yang lainnya, seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya, ya. Nah, misalkan diberikan, ya, data pertumbuhan tanaman, ya, setelah diberikan pupuk dan sebelum diberikan pupuk, ya. Nah, apakah rata-rata tinggi tanaman setelah diberikan pupuk itu sama dengan sebelum diberikan pupuk? Jadi di sini, ya, kita mau lihat, ya, sebelum diberikan pupuk itu berapa tinggi tanamannya, ya. Nah, setelah diberikan pupuk, ya, kemudian diukur, ya. Misalnya sebelum diberikan pupuk, ya, beberapa waktu, ya, itu dikumpulin dulu, ya, dikumpulin. Nah, setelah diberikan pupuk, setelah beberapa waktu lagi diukur lagi kembali, ya, diukur kembali, ya. Nah, itu berapa tinggi tanamannya. Nah, selisihnya itu yang dipakai nanti untuk uji normalitas, seperti itu, ya. Jadi tanamannya harus tetap sama, ya. Nah, jadi kita hitung selisihnya, selisih setelah dengan sebelum, ya. Kemudian kita lakukan uji normalitas pakai Shapiro test, Kolmogorov-Smirnov, ya, Anderson-Darling, pokoknya berbagai metode uji normalitas silakan aja dipakai. Nah, nanti kita lihat, oh berapa p-value-nya. P-value-nya 0,1067. Nah, maka karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05, ya, maka kita masuk ke H0, data selisih berdistribusi normal. Karena hipotesis nolnya itu datanya normal. H1-nya data tidak normal. Seperti itu, ya. Nah, setelah uji normalitas, ya, kemudian, ya, kita lakukan uji pair t-test, ya. Nah, sebenarnya fungsinya sama semua t-test, ya. T-test di sini, ya. Yang membedakan itu biasanya di belakang sini, ya. Pair, ya. Ini true atau enggak, ya. Sama yang ini. Data sebelum kita masukkan, data setelah, ya, sesudah kita masukkan. Ya. Nah, nanti keluar hasilnya kita cek p-value-nya. P-value-nya di bawah 0,05 nih, ya. Maka karena p-value-nya di bawah 0,05, maka kita mengambil kesimpulan rata-rata tinggi tanaman sebelum dan setelah diberikan pupuk itu tidak sama, ya, di bawah 0,05. Kalau nilai p-value-nya di atas 0,05 berarti kita gagal tolak H0 atau kita terima H0, ya. Rata-rata tinggi tanaman sebelum dan setelah diberikan pupuk itu sama. Oke. Nah, itu. Ini saya loncat dulu, ya. Kita langsung ke ANOVA. Oke. Nah, ANOVA, ya, ini atau kepanjangan lainnya adalah Analysis of Variance, ya. Nah, di sini, ya, kita membandingkan bukan lagi, ya, hanya dua data, ya, tapi lebih dari dua data, ya. Jadi ketika kita membandingkan lebih dari dua data, ya, kita bisa menggunakan Analysis of Variance, ya. Jadi misalkan kita mau bandingkan nih rata-rata 3, ya, atau lebih populasi, ya. Misalnya kalau yang tadi itu kelas
kelas A sama kelas B kita bandingkan, ya kalau pakai ANOVA berarti kelasnya lebih dari 2 ya. Misalnya ada kelas A, B, C, D, kita mau bandingkan. Nah, kalau kita pakai uji misalnya contoh independent test ya, maka banyak kombinasi yang bisa kita lakukan, yang harus kita uji. Misalnya A kita bandingkan sama D, A kita bandingkan sama B, A kita bandingkan sama C misalnya. Ya. Lalu nanti B sama C, B sama D ya. Nah, terus C sama D itu banyak yang harus kita lakukan pengujiannya ya. Nah, apalagi kalau kita harus dulu uji normalitas dulu ya. Kemudian habis itu kita cek dia homogen atau tidak ya. Nah, baru terakhir kita uji dia berbeda atau tidak seperti itu. Nah, tapi dengan ANOVA kita bisa lakukan pengujian lebih dari 3 populasi ya. 3 atau lebih populasi. Jadi kalau cuma 2 ya kita pakai yang tadi. Tapi begitu lebih ya maka tidak akan efektif pengujian. Kita membandingkannya menggunakan metode ANOVA seperti itu ya. Oke, jadi analisis of variance ini adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok independen ya atau tidak saling terkait ya. Jadi dia harus saling bebas ya, tidak boleh saling terkait. Oke. Nah, yang pertama adalah one way ANOVA ya. Nah, one way ANOVA ini adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok independen ya atau 3 sampel atau lebih ya tidak saling terkait ya berdasarkan satu perlakuan ya berdasarkan satu perlakuan. Jadi misalkan nih ya saya punya 3 jenis tanaman ya. Saya punya 3 jenis tanaman misalkan saya mau bandingkan ya dari ketiga jenis tanaman ya mana apakah pupuk misalnya saya mau berikan pupuk yang sama. Jadi perlakuannya adalah misalnya pupuk ya. Pemberian pupuk terhadap ketiga jenis tanaman misalnya. Atau misalnya tanamannya sama. Tanamannya tiga-tiganya sama tapi pupuknya berbeda ya. Ada 3 jenis pupuk misalnya, pupuk A, pupuk B, pupuk C ya. Tanamannya mah sama ya, tapi di sini tanaman untuk pupuk A, tanaman untuk pupuk B sama tanaman untuk pupuk C. Tapi tanamannya harus sama ya. Kita berikan misalnya pupuk ya yang mana yang paling efektif pupuknya untuk melihat tinggi tanaman misalnya. Ya. Nah, jadi tanamannya sama, pupuknya berbeda ya atau misalnya kita balik tanamannya berbeda, pupuknya sama gitu. Ya, maka nanti kita lihat ya yang mana yang punya yang mana yang tanaman itu efektif untuk pupuk tersebut. Ya, jadi tergantung case-nya. Nah, ini contohnya ya. Apakah ada perbedaan bobot jagung berdasarkan tipe pupuk yang diberikan? Jadi, misalnya kita mau bandingkan antara 3 jenis pupuk. Ada pupuk organik, pupuk hayati, sama pupuk kimia. Ya. Nah, ketiga jenis pupuk ini kemudian kita berikan terhadap jagung. Jagungnya harus beda. Sampel jagungnya harus beda gitu, tapi dari satu populasi yang sama gitu. Ya. Jadi jenis jagungnya harus sama. Ya, jenis jagungannya di petak 1 ya atau di kelompok 1 ya, itu ada 10 jagung ya. 10 jagung. Di petak 2 ada juga 10 jagung, petak 3 ada 10 jagung misalnya ya. Jenis jagungnya harus sama, yang beda apa pupuknya ya. Jadi kita berikan pupuk ya seperti itu. Ya, atau misalnya ya kita mau bandingin ya mau bandingin antara tingkat pengetahuan ya mahasiswa
saya misalkan mengajar di 3 kelas, kelas A, B, C ya, dengan metode yang sama. Nah, maka nanti hasilnya ya, hasilnya saya bandingin yang mana yang punya daya tangkap yang paling cepat misalnya, atau punya daya tangkap yang lebih baik misalnya dari ketiga. Nanti hasil belajarnya yang saya bandingkan seperti itu. Ya. Jadi ketika kita mau bandingkan antara lebih dari 2 sampel ya, atau minimal 3 sampel ya, 3 sampel atau lebih ya, maka kita bisa menggunakan ANOVA. Nah, kalau yang kita bandingkan itu hanya satu perlakuan ya, satu perlakuan misalnya hanya metode misalnya yang kita bandingkan hanya metode belajarnya saja ya. Nah, maka di situ jadinya one way ANOVA. Tapi kalau misalnya yang kita bandingkan ada metode belajar sama lokasi, misalnya lokasi belajar, berarti udah ada dua perlakuan nih ya, maka di situ bukan lagi one way ANOVA nanti, tapi two way ANOVA seperti itu ya. Nah, ini contoh yang lain ya, misalnya kita mau bandingkan antara metode mengajar guru ya. Nah, di sini mah di sini mah kita bandingin nih ya. Misalnya kelas A, B, C, D, E misalnya ya. A, B, C, D, E, kemudian di kelas A ya. Di kelas A di sini kita ngajarin itu by teacher center misalnya. Kemudian di kelas B itu demonstrator. Di kelas C misalnya sebagai fasilitator, di kelas D misalnya sebagai delegator, di kelas E misalnya hybrid misalnya. Nah, maka nanti kita bandingin yang mana ya, yang hasilnya itu paling bagus misalnya. Nah, itu ketika kita bandingin ke 5 kelas ya, itu tidak bisa kita bandingin satu-satu gitu pakai uji perbandingan tadi, uji T misalnya, itu nggak bisa, makanya kita pakai ANOVA seperti itu. Oke, itu one way ANOVA. Nah, hipotesis mana H0-nya ya, di sini tergantung berapa kelas yang kita bandingkan ya. Kalau misalnya ada 3 kelas berarti H0 adalah rata-rata hasil belajar 1, misalnya hasil belajar ya, rata-rata hasil belajar kelas 1 sama dengan rata-rata hasil belajar kelas 2 sama dengan rata-rata hasil belajar kelas 3. Nah, itu kalau kita bandingin 3 kelas. Kalau misalnya ada 10 bagaimana? Berarti 1, 2, 3 itu kita bandingkan sama 10 ya. Nah, sedangkan H1 ya minimal ada 2 rata-rata yang tidak sama ya. Jadi minimal ada misalnya mu1 saja sama mu2 itu sudah tidak sama, berarti kita tolak. Berarti terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan metode ya dari perlakuan yang diberikan ya, atau terdapat perbedaan hasil dari perlakuan yang diberikan seperti itu. Nah, biasanya kita buat seperti ini. Jadi kalau nanti dipakai software itu nanti keluar seperti ini bentuknya ya. Di sini nanti udah hasil-hasil semuanya ya, udah nilai semua. Nah, nanti di sini ada F hitung ya, F hitung yang nanti kita bandingin sama F tabel kalau kita manual. Tapi kalau kita pakai software ya, nanti langsung kita bandingin aja P value-nya. P value kita bandingin sama alpha. Kita bandingin P value-nya sama alpha. Kalau di bawah 0,05 maka kita tolak H0. Berarti ada perbedaan ya. Minimal ada 2 rata-rata yang tidak sama. Ya, kalau misalnya P value-nya lebih besar daripada 0,05 berarti ini dia sama aja sebenarnya, semua metode sama aja hasilnya gitu. Ya. Jadi mau misalnya contoh obat diet. Saya pakai obat diet ya. Obat diet misalnya sebelum saya lakukan pengujian ya, saya kumpulkan dulu misalnya total semuanya misalnya 90 orang ya, ada 90 orang, kemudian timbangannya misalnya saya cari 90 orang yang timbangannya sama misalnya ya, yang berat badannya sama.
Misalnya semuanya 100 rata-rata atau range-nya di sekitar 100 kilo ya. Ada 90 orang yang range-nya sekitar 100 kilo ya. Kemudian saya bagi tiga kelompok. Kelompok A 30 orang, kelompok B 30 orang, kelompok C 30 orang ya. Kemudian saya berikan di kelompok A itu saya berikan obat diet A. Kelompok B saya berikan obat diet B. Kelompok C saya berikan obat diet C. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru setelah beberapa waktu ya, beberapa minggu misalnya, kemudian kita uji kembali. Ya, orangnya harus sama. Ya. Nah, maka ketika itu dilakukan ya, kita kalau ternyata p-value-nya di bawah 0,05, berarti ada efek ya, ada yang berbeda ya. Bisa saja obat diet A berbeda dengan obat diet B dan C, atau bisa saja semuanya berbeda signifikan. Obat diet A berbeda dengan obat diet B, berbeda dengan obat diet C. Atau bisa saja obat diet A, obat diet B sama obat diet C sama aja sebenarnya. Nggak tahu signifikan perbedaannya. Misalnya rata-ratanya jadinya turunnya cuma 1 kilo ya, dan itu sama semua ya. Nah, maka kita gagal tolak Hanul. Berarti kita menganggap bahwa rata-rata hasil obat diet A sama saja dengan obat diet B, sama saja dengan obat diet C. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada nih yang berbeda nih, obat diet C berbeda nih sama obat diet yang lain, maka kita bisa ini minimal ada 2 rata-rata yang tidak sama. Ya, jadi bisa saja yang tidak sama itu adalah A ya dengan B dan C ya, atau A dengan B ya, atau A dengan C ya, bisa saja seperti itu ya. Sedangkan kalau yang B ya hampir samalah dengan C misalnya, tapi enggak sama persis gitu ya. Nah, sama seperti sebelumnya ya, itu kita harus lakukan uji asumsi. Uji asumsinya apa? Yang paling utama sebenarnya yang ini nih ya, data setiap kelompok berdistribusi normal ya. Nah, sama yang ini, antara kelompok memiliki ragam yang homogen. Jadi ada 2 pengujian yang utama di sini ya. Nah, jadi datanya itu harus berdistribusi normal, kemudian ragamnya harus homogen. Sedangkan kalau yang ini ya, variabelnya harus independen, jadi antara kelompok itu tidak boleh saling beririsan ya. Tidak boleh kita misalnya dia udah coba obat diet A, terus dia coba juga obat diet B, terus dia coba juga misalnya obat diet C, atau A dan B dia udah coba, itu berarti beririsan ya, nggak boleh. Oke. Ini misalnya contoh studinya ya. Studinya itu misalnya ngengat ya. Nah, ngengat ini merupakan salah satu hama yang menyerang lahan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat jebakan ngengat ya. Nah, jadi dibuat jebakan ngengat ya. Untuk membuat jebakan yang optimal, maka dilakukan suatu percobaan di mana jebakan ini dipasang di pohon-pohon dengan lokasi jebakan yang berbeda. Jadi jebakannya itu sama ya, jebakannya sama, tapi lokasi jebakannya yang berbeda ya. Jadi di pohonnya itu misalnya nih kita ada beberapa pohon ya. Kita ada beberapa pohon, atau bisa juga di pohon yang sama ya. Nah, itu tapi kita pasang 3 jebakan. Ada yang jebakannya dipasang di atas ya. Ada yang jebakannya dipasang di tengah ya. Ada yang di cabang bawah, sama ada yang di tanah ya. Jadi ada 4 posisi ya. Nah, si peneliti ini mau tahu kira-kira kalau saya pasang jebakan, kira-kira itu cocoknya di mana nih ya. Atau bisa saja sama aja, mau dipasang dimanapun misalnya hasilnya sama misalnya ya.
Nah, di sini peneliti ini dia masih bingung, ya. Kita mau menarik kesimpulan, mau menarik, membuat keputusan itu berdasarkan data, ya. Jangan by insting. Oh, misalnya by insting, biasanya juga petani nyimpan jebakannya di, atas kok, Pak, ya. Nah, pasti orang bertanya, "Kok, kenapa di atas? Kalau di bawah emang kenapa?" Misalnya. Nah, misalnya si petaninya bilang, "Oh, kalau di atas itu, biasanya lebih bagus hasilnya." Nah, pertanyaannya adalah, ada buktinya tidak, ada datanya tidak? Nah, makanya supaya tidak seperti itu, kita lakukan pengujian, ya. Nah, dilakukanlah penyimpanan jebakan di 4 posisi, ya. Cabang atas, cabang tengah, cabang bawah, sama di tanah, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, kita, mau lakukan uji. Apakah terdapat perbedaan, ya, jumlah ngengat atau jumlah hama yang tertangkap berdasarkan lokasi jebakan, ya. Oke. Nah, di sini nanti, ya, kita uji dulu, ya, uji normalitas dulu, ya. Kita uji normalitas dulu, ya. Nah, setelah kita tahu, oh dia, nilai p-value-nya di atas 0,05, berarti datanya berdistribusi normal, ya. Terus kita uji homogenitas sama kayak tadi, ya. Nah, oh dia, homogen, berarti, ragam antar kelompok lokasi jebakan itu homogen, ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan one way ANOVA, ya. Fungsinya ini AOV, ya. AOV, ya, ini, mod ini ngengatnya, jumlah ngengatnya, kemudian lokasi penyimpanan, jebakannya. Nah, ini kalau, oh ternyata hasilnya signifikan, ya, hasilnya signifikan, berarti terdapat perbedaan, ya. Setelah diketahui terdapat perbedaan, baru kita lakukan uji lanjut, ya. Nah, di sini ini hipotesisnya, kita lakukan uji lanjut, ya. Nah, uji lanjutnya untuk mengetahui, ya, yang mana yang paling bagus, ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini, ya. Nah, jadi lower sama ground kita bandingkan antara masing-masing, ya. Jadi ini satu output, ya. Kita bandingkan. Kalau kita simpannya di tanah di cabang bawah sama di tanah itu sama atau enggak? Oh, ternyata signifikan, berarti terdapat perbedaan, ya. Berarti tidak sama nih antara tanah dengan cabang bawah. Nah, kalau kita bandingkan middle sama ground, sama tidak? Oh, berbeda, ya. Nah, ini udah bisa kelihatan nih, oh ada tanda-tanda nih, kayaknya ground paling bagus nih, ya. Top sama ground itu sama aja nggak? Oh, ini di sini nggak signifikan, ya. Nggak signifikan, berarti top sama ground tidak ada perbedaan. Kita mau simpan di tanah atau simpan di atas, itu tidak ada perbedaan. Nah, bisa jadi berarti lower sama middle nih yang paling bagus. Ya. Kemudian middle sama lower, ya. Antara sama-sama di tengah, ya, di tengah sama cabang bawah, itu kita bandingin. Oh, ternyata nggak berbeda signifikan nih, ya, nggak ada bintang-bintangnya nih, ya, atau nilai p-value-nya itu di atas 0,05, ya, berarti tidak ada perbedaan. Kita mau simpan di middle boleh, di cabang bawah boleh, ya, seperti itu. Terus antara top dengan lower, ya, kita bandingin, ya. Oh, dia terdapat perbedaan. Nah, berarti ini bisa saja si lower-nya nih, ya. Karena tadi top sama ground itu nggak ada perbedaan. Top sama middle itu juga terdapat perbedaan. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, oh artinya dari sekian banyak, ya, yang selalu berbeda itu antara lower dan middle, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, interpretasinya terdapat perbedaan antara lokasi lower dan ground, di mana jumlah ngengat di lokasi lower itu lebih tinggi dibandingkan ground, ya. Nah, kemudian terdapat perbedaan antara lokasi middle dan ground, di mana jumlah ngengat di lokasi middle itu lebih tinggi dibandingkan ground, ya. Nah, kemudian terdapat perbedaan antara lokasi top dan lower, ya, di mana jumlah ngengat di lokasi top lebih sedikit dibandingkan lower, ya, karena di sini negatif nih, ya. Nah, terus terdapat perbedaan antara lokasi top dan middle, ya, di mana jumlah ngengat di lokasi top itu lebih sedikit dibandingkan di middle. Ini juga negatif. Nah, berarti kesimpulannya adalah kita bisa saja menyimpan jebakan
itu baik itu di lower ataupun di middle. Tapi kalau kita mau misalnya mau bandingin sebenarnya nggak tahu signifikan ya. Tapi kalau lihat di sini dia kan negatif nih -2, maka lebih mending kita simpannya di lower ya. Kalau kita mau bandingin antara middle sama lower sebenarnya sama aja, nggak tahu signifikan. Tapi karena dia negatif berarti lowernya ini masih lebih banyak ya seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin apa namanya untuk secara teori semua nanti mungkin minggu depan ya kita belajar langsung praktek ya. Ini sebenarnya ada satu lagi two way ANOVA tapi sekalian aja nanti minggu depan ya kita bandingin ya. Nah, jadi minggu depan insya Allah kita langsung praktekin semua yang kita sudah pelajarin mulai dari independen ya kita ulang lagi ya terus two sample dites terus pair dites kemudian ANOVA ya seperti itu. Nah, untuk hari ini teman-teman kumpulkan cari data ya cari data yang bisa ya yang bisa untuk melakukan pengujian ya pengujian ke 4 metode ini ya. Jadi metodenya adalah independen ya terus pair 3 ya independen pair sama ANOVA seperti itu ya. Jadi tugas teman-teman ya itu dikumpulkan minggu depan ya cari data ya mau datanya misalnya tiga data boleh misalnya cuman 2 data boleh yang penting ada data ya yang bisa dipakai untuk ketiga metode ini. Kalau misalnya ada satu data yang bisa digunakan untuk ketiga metode ini silakan boleh ya. Tapi kalau misalnya tidak ada berarti masing-masing metode harus punya datanya seperti itu. Jadi teman-teman ya cari data ya kumpulkan nanti di PJ-nya ya kumpulkan di satu Google Drive ya di mana isinya adalah data Excel ya data Excel. Nah di situ nanti untuk setiap untuk Google Drive-nya ya masukkan bikin folder masing-masing seperti biasa ya tulis nama sama NIM ya masing-masing nanti punya data ya masing-masing di dalamnya punya data yang bisa dilakukan pengujian ketiga metode yang tadi sudah saya jelaskan independent t-test, pair t-test dan one way. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya absen dulu. Kalau apa namanya perkuliahan ini di-record nggak sih, Revan? Recordnya saya minta ininya linknya atau apa itu langsung. Nah, oke saya absen dulu ya. Adam Al-Ghifari. Adam ada? Adela. Adam hadir, Pak. Adam hadir, Pak. Maaf, Pak. Oke. Ahmad Rifa. Hadir, Pak. Dika. Hadir, Pak. Anggita. Hadir, Pak. Alfira. Hadir, Pak. Deswita. Hadir, Pak. Diandra. Hadir, Pak. Dinara.
Hadir, Pak. Fairuza. Fairuza. Fatia. Hadir, Pak. Vika Nuriski. Hadir, Pak. Franciscus. Hadir, Pak. Gabrian. Hadir, Pak. Hasya. Hadir, Pak. Jessica. Hadir, Pak. J.E. Manuel. J.E. Kaila. Hadir, Pak. Kalisa. Hadir, Pak. Kristianto. Hadir, Pak. Dael. Galvin. Hadir, Pak. Mohon maaf, saya izin pakai device-nya Alphard karena device saya mati. Oke. Muhammad Aihan. Hadir, Pak. Muhammad Alfad. Hadir, Pak. Muhammad Brian. Hadir, Pak. Muhammad Azimul. Hadir, Pak. Nadine Faiza. Nadine Faiza. Naisha Aninda. Nafit Ejakati. Hadir, Pak. Naila. Hadir, Pak. Nidia. Hadir, Pak. Otway. Hadir, Pak. Raffi Rizky. Hadir, Pak. Raja Nova Isman. Hadir, Pak. Rasya. Hadir, Pak. Ryan. Ryan Dwinata. Hadir, Pak. Revan. Ripka. Hadir, Pak. Rizky. Rizky Aulia. Oke, Sabrina ada. Tesalonika. Hadir, Pak. Ferrol Malvin. Hadir, Pak. Oke. Oke ya, jadi saya ulang, teman-teman punya tugas ya, cari data ya, yang nanti minggu depan paling lambat dikumpulkan sebelum perkuliahan ya. Nah, itu untuk setiap data yang dipakai ya, harus atau yang dikumpulkan harus bisa menguji ya, harus bisa menguji ketiga metode yang tadi ya. Kalau misalnya teman-teman dapat satu data yang bisa ketiganya nggak ada masalah ya. Nah, tapi kalau nggak dapat berarti harus minimal cari harus cari 3 data yang bisa dipakai untuk menguji ketiga metode yang tadi. Oke, jadi kumpulkan di Google Drive, minta tolong Evan ya kirimkan link Google Drive yang untuk tugasnya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bapak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.